Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners dimanapun berada. Dan tentu saja kita kembali dalam program Tribun UMKM. Dan pastinya program ini akan mengundang para entrepreneur ataupun juga pengusaha-pengusaha muda yang mandiri. Dan bukan cuma mandiri tapi juga memberikan manfaat dan lapangan kerja bagi teman-teman di luar sana. Dan hari ini di studio Tribun Timur kita sudah mengundang seorang pemuda, bukan cuma pemuda ya, tapi dia juga ganteng, bukan cuma ganteng, tapi skill dalam dunia usaha ini luar biasa sekali, karena dia mampu membangun 4 brands yang sangat luar biasa, dan keempat brands ini juga betul-betul memberikan impact yang luar biasa. Dan menariknya bukan hanya di Kota Makassar, tapi juga sudah ekspansi di beberapa wilayah. Dan langsung saja di Tribun UMKM kita sudah mengusung satu tema, yaitu rahasia membangun 4 brands di usia muda. Bersama narasumber kita ada Kakak Ridwan sebagai owner Macha Group. Kita sapa dulu Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ridwan. Waalaikumsalam, Kak Kinan. Baik. Halo, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, gimana rasanya nih mungkin diundang sama Tribun Timur untuk dapat duduk di sini? Pastinya senang dan mungkin bisa menyalurkan informasi-informasi yang mungkin saya bisa berikan kepada teman-teman yang baru ingin memulai. Oke, nah hari ini dalam program Tribun UMKM tentu saja Kak Ridwan bersama Kinan akan memberikan informasi, bukan cuma informasi tapi juga edukasi terkait dunia usaha ataupun juga bagaimana cara membangun usaha. Kalau Kak Ridwan sekarang mungkin aktivitasnya apa aja nih? Kalau untuk sekarang lumayan padat, Kak. Kalau lumayan padat karena memang ada beberapa bisnis yang masih di-trigger. Contoh kalau saya pribadi masih dagang, tetap masih mengurus aneka plastik, dan yang kedua masih mengurus MDP pastinya kalau sore, dan kalau malam itu biasanya banyak belajar tentang sistem dan strategi apa yang kita menggunakan untuk besok. Seperti itu. Tapi Kak Ridwan ini punya jam tidur juga kan? Jam tidur pasti ada, Kak, cuman sedikit. Oke, sedikit. Tapi kan pastinya menjaga kesehatan juga ya, perlu, betul, kan, ya. betul. Oke, baik. Nah, terlihat dari pemaparan awal Kak Ridwan nih bahwa memang super aktif nih, jadwalnya tersusun kalau kita lihat untuk rundon-rundon kegiatan tiap harinya. Nah, sebelum kita terlalu jauh membahas bisnis dan perjalanan Kak Ridwan, ini kan sebagai owner Macha Group. Boleh dijelaskan mungkin terlebih dahulu sebenarnya gimana sih inisiasi atau awal perjalanan dari Macha Group ini? Namanya juga kayak unik-unik ya. Ya, gimana Kak Ridwan? Baik, Kak Kinan. Untuk sekarang kalau Macha Group sendiri itu sebenarnya masih baru. Kita baru buat namanya itu Macha Group di tahun lalu, 2020 mungkin. Ya, 2020. 2020. Tapi anak perusahaannya yang lama. Ada itu yang tadi saya bilang, ada Aneka Plastik. Aneka Plastik memang berawal dari usaha atau bisnis orang tua atau dagang orang tua lah intinya. Nah, seperti itu di tahun 2016 pada saat itu pas meninggal. Jadi di situ saya mulai mengambil alih, dan itu yang lama. Terus yang kedua ada MDP. MDP di sini lahir pada tahun MDP itu apa? Macha Design Printing, Kak. Percetakan cup. Dia tahun 2021. Sedangkan Macha Kreatif atau Macha Studio dulu, Macha Studio 2019, terus disusul dengan Macha Design Printing 2021, terus disusul Macha Kreatif 2022 pada saat tahun ini. Seperti itu. Oke, jadi ada 4, tapi yang uniknya di sini dan luar biasanya adalah dengan rentetan waktu yang sangat berdekatan. Sangat berdekatan. Itu gimana sih, nggak puyeng apa harus bangun usaha lagi? Maksudnya kadang kan orang mikirnya we must have a strategi gitu. Kita harus punya strategi, jangan sampai kita cuma bangun aja kan. Kalau Kak Ridwan pasti udah punya pengalaman, Kinan yakin sebelum sesukses ini. Banyak tuh kadang yang bangun usaha setahun tutup gitu. Nah, tapi sebelum ke sana perkenalan dulu mungkin untuk keempat brands ini. Tadi kan ini ada banyak ya, kalau sumber plastik, usaha orang tua. Kalau yang MDP dan yang ketiganya gimana tuh mungkin untuk profilnya? Saya lanjut, untuk MDP sendiri itu kita lihat dari skala penjualan aneka plastik juga. Karena kan aneka plastik kita menjual gelas-gelas, cup-cup minuman. Dan kita lihat pengembangan kemarin di tahun pas Corona 2020, pada saat itu memang penjualan gelas naik. Pada saat awal tahun 2021, penjualan gelas kami turun. Nah, pada saat itu kita mencari tahu kenapa penyebab gelas ini turun. Seperti itu, Kak. Dan saya riset buat
pelanggan kami yang lama kemarin, yang dulunya ambil banyak, sekarang tidak ambil lagi karena itu tadi pertimbangan, karena dia cetak di luar dan mengambil gelasnya juga di situ. Oh, ya. Nah, jadi disitulah mulai berpikiran bahwasanya bagaimana caranya buat kita adakan juga percetakan cup di Makassar seperti itu Kak. Untuk printingnya. Printingnya sendiri betul, dan cari tahu belajar tentang percetakan, bagaimana caranya mencetak atau segala macam. Dan pada saat itu memang saya berpikir bahwasanya saya tidak bisa sendiri, dan pastinya butuh orang-orang yang memang berada di posisinya masing-masing atau profesi atau yang memang ahli di bidangnya masing-masing Kak. Nah, pada saat itu saya cari orang produksi yang pertama, terus cari orang desain lagi, terus cari lagi orang orang salesnya, marketing seperti itu. Dan pada saat dapat, nah disitulah mulai atur strategi bagaimana caranya membangun skala prioritasnya ini MDP seperti itu Kak. Dan kita beli mesin, kita pelajari lagi, kita mencetak lagi, cari customer dan lain-lain seperti itu. Dan kalau untuk Maca Kreatif sendiri sebenarnya awalnya itu dia bidangnya foto produk. Kami terjun di foto produk dan video-video konten kreator seperti itu, video iklan dan lain-lain. Itu kita kemarin garapnya itu di skincare biasanya. Awal-awal. Nah, cuman pada saat itu saya lebih fokusnya ke Maca desain printing dan terbengkalai. Nah, karena itu tadi saya bilang karena memang fokusnya susah. Jadi saya fokusin dulu ke Maca desain printing. Aneka plastik sudah aman, terus kita lanjut ke Maca desain printing. Habis itu timnya sudah lengkap, kita sudah hire orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan sudah ada sistemnya dan berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Terus fokus lagi ke Maca Studionya. Maca Studio itu kita larinya ke vendor wedding. Nah, vendor wedding ini kita mengeksplor lagi untuk membangun relasi seperti saya cari orang-orang yang memang betul-betul bisa diajak kolaborasi atau teman-teman vendor yang lain bisa diajak kerjasama, bahkan seperti itu Kak. Dan kalau misalnya kita punya job, kita panggil freelance saja seperti itu. Iya, baik. Nah, terus kalau untuk Maca Kreatif, nah pada saat itu 2022 sempat kepikiran bahwasanya bagaimana caranya buat membuat foto studio yang unik seperti itu Kak. Yang dan lagi viral gitu ya. Betul. Dan di Makassar kita lihat skalanya memang sudah ada, tapi kita mencari bahwasanya bagaimana caranya kita bisa bersaing atau kita bisa berbeda dengan orang lain seperti itu. Dan pada saat itu kita membuat program yang namanya sistem dulu, bagaimana caranya biar kita bisa berbeda, value-nya apa seperti itu Kak. Dan alhasil kita membentuk tim dan kita membuat strategi marketingnya dan booming seperti itu. Luar biasa. Gitu. Tepuk tangan dulu yuk buat Kak Ridwan. Wow, Tribuners ini penjelasan yang singkat tapi langsung nih aku tangkep ya dan luar biasa. Tapi kita akan gali-gali lagi keempat bisnis ini. Mungkin saya mau mulai dulu dari kalau untuk plastik mungkin itu kan karena usaha orang tua yang juga ikut dikembangkan ya. Kayaknya saya tertarik juga untuk bahas yang nomor 2 nih, mulai dari MDP-nya. Maca desain printing. Maca desain printingnya ini. Nah ini kan kalau kita lihat waktu itu Kak Ridwan banyak pasti ya kompetitor yang hadir dan juga yang membuka usaha yang sama. Apalagi tadi Kak Ridwan sempat ini nih ada set story yang disampaikan bahwa banyak yang pesan gelas Kak, tapi akhirnya mereka semua pindah. Iya, betul. Karena tidak ada untuk penyediaan jasa printingnya. Oke, dan akhirnya gimana sih mungkin ketika Kak Ridwan ini menemukan atau meng-hire orang-orang yang ahli di bidang khusus, kita bahas MDP dulu. Itu gimana tuh? Otomatis kan nggak sembarangan juga. Betul. Jangan sampai. Oke, saya jelaskan sedikit Kak. Nah, di sini saya banyak belajar juga tentang bisnis sebelumnya. Bahwasanya saya dapat coach juga, apakah orang yang punya restoran ownernya seorang koki. Nah gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan di awal, biar saya juga bisa punya punya bisnis yang di luar dari kemampuan saya. Bagaimana caranya untuk berkembang? Nah itu tadi otomatis kita cari orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Dan pada saat itu saya mengenali diri sendiri bahwasanya saya kurangnya di desain, saya kurangnya di mana ya? Ya di percetakan mungkin saya nggak tahu masalah cetak bagaimana, mengafdruk bagaimana, intinya segala macam intinya. Dan di situ pada saat itulah saya cari informasi bahwasanya siapa sih orang yang tahu. Saya tanya ke teman, saya tanya ke orang-orang sekitar bahwasanya ada. Nah, dan pada saat itu dapat satu orang, oke sudah aman dan kita cari lagi orang desain. Pada saat itu sudah juga orang desain, orang sekitar kita cari, terus cari yang terakhir cari orang orang marketing, sales. Karena kita dulu belum tahu, artinya kita belum tahu
sistem pemasarannya MDP sendiri mau larinya ke offline atau online. Oke. Nah, seperti itu, Kak. Tapi sekarang offline Sekarang dan online. offline online, Kak. Makanya Wow. pada saat belajar dari teknik marketing juga banyak belajar dan kita bisa explore ke media sosial. Gitu. Ya, karena kalau kita lihat memang untuk MDP sendiri sudah hadir juga ya di media sosial, Iya, khususnya mungkin di Instagram. betul, betul. Baik, jadi teman-teman boleh langsung follow, kalau mau order juga di sana aja. Baik. Oke, nah dari MDP ini kita beralih ke Matcha Studio. Ini kan tadi sempat dikatakan sama Kak Rido kalau untuk Matcha Studio ini sendiri lebih kepada memanfaatkan teman-teman freelance. Betul. Itu gimana sih mungkin untuk sistem yang dibangun di Matcha Studio ya? Baik. Karena kalau kita lihat sekarang kan juga udah banyak tuh mungkin untuk FG-FG atau mungkin vendor-vendor betul, ya. betul. Apalagi dalam hal program mungkin wedding atau Betul. acara-acara yang lain. Itu gimana Kak Ridwan untuk bisa tetap Stay. hidup gitu Betul. Matcha Studio? Oke, kalau untuk Matcha Studio sendiri, Kak, kenapa kita mau membangun freelance? Karena pada saat itu kita udah tahu kalau bahwasannya omset Matcha Studio sendiri per bulan berapa. Nah, itu kita nggak tahu. Jadi artinya kita cuma bisanya nge-hire orang yang memang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk freelance pada saat itu. Baik. Dan pada saat itu memang saya juga basicnya di video, Kak, video di sinema. Oh, kalau ini ada ya basicnya? Basicnya memang di situ karena memang Oke, belajar. oke. Nah, pada saat itu kita belajar banyak hal, terus terjun lapangan juga setelah dan beberapa tahun, Kak, ada mungkin 1-2 tahunan saya terjun di lapangan untuk bangun relasi juga sama teman-teman terdekat. Jadi pada saat itu ya disitulah mulai banyak kenalan, mulai banyak relasi, mulai banyak orang-orang yang kita tahu dalam fotografer. Nah, ketika ada job, nah kita bisa delegasikan pekerjaan kita dengan orang lain. Bahwasanya oh harga budgetnya ini sih begini, oh si ini sih begini. Jadi kita bisa tahu budget yang dibutuhkan untuk satu wedding ini, Kak. Nah, seperti itu. Dan kita dapat jobnya itu memang melalui media dan orang-orang sekitar pastinya. Oke. Dan disitulah mungkin ketika ada yang ketika kita punya job pribadi ataupun dari teman-teman yang ya merekomendasikan bahwasanya oh di Matcha Studio saja, Matcha Studio saja, seperti itu, Kak. Oke. Tapi pernah nggak mungkin ada kisah yang Kak Ridwan pernah alami dalam hal teman-teman freelance nih mungkin ada kinerja yang kurang baik atau gimana? Atau sebelumnya ada ini dulu mungkin brief yang sudah aman sebelum itu atau gimana nih mungkin Kak Ridwan? Kan nggak semuanya pastinya freelance yang langsung dikenal, tapi karena butuh dan mungkin jadwal wedding yang sudah dekat, otomatis harus nih cari hari itu. Kalau travel di lapangan pasti ada, Kak. Dan memang sempat juga ada yang fatal bahwasanya foto-foto yang kami terima, yang kami pada saat itu jobnya itu hilang semua, Kak. Pernah? Pernah juga, pasti. Pernah 1-2 kali. Karena itulah, karena memang memori yang dia pakai, terus di memori yang dia pakai dipindahkan ke memori yang lain, ke kamera yang lain, itu memang kena blokir biasanya. Kena format, makanya dia tidak tahu dan memang fatal sekali pada saat itu. Dan kita jelaskan ke klien juga, ya bahwasanya kesalahan teknis dan tergantung kliennya. Biasanya kita cuma kasih kita kasih keringanan mungkin, bilang masalah seperti ini ya tergantung kliennya, Kak. Dan ada klien juga yang memang betul-betul bisa memaafkan, tapi kita tambahkan dengan value-value yang ada atau benefit-benefit yang ada. Contoh kayak album kita tambahkan, contoh kayak videonya kita perpanjang, terus kita kembalikan uangnya 50%. Seperti itu, Kak. Sekalipun mungkin di sisi lain kita ada ruginya ya. Iya, ruginya karena memang kita yang salah, Kak. Seperti ada itu. kesalahan dari Iya, betul. kitanya. Dan ada beberapa freelance juga yang kemarin seperti itu dan kita sampai sekarang sudah tidak pakai. Ya, dan itu mungkin profesionalisme dong betul, ya, karena betul, kita Kak. melihat kinerja juga. Betul. Baik, nah ini nih mungkin beberapa story dari MDP ya, Tribuners dan juga Matcha Studio. Nah, tapi yang baru-baru ini yang juga kalau saya stalker ya di sosial medianya Kak Ridwan maupun juga Matcha Group ini adalah si Matcha Kreatif ini. Ini gimana nih awal mulanya kok bisa sih mungkin Kak Ridwan langsung kepikiran bahwa oh, saya mau hadirkan nih Matcha Kreatif. Kan tadi sempat dikatakan nih, sebenarnya kalau di Makassar sih sudah ada juga. Iya, itu betul, gimana betul. tuh? Oke, baik. Kalau Matcha Kreatif sendiri, Kak, nah saya kembali ke pembahasan awal yang dimana memang Matcha Kreatif dulu fokusnya itu ke iklan, kita ke foto produk, ke kita pegang satu brand juga yang kita tangani khusus untuk konten seperti itu, Kak, dulunya. Cuman terbengkalai dan namanya memang sudah ada di tahun 2021. Oke, terus
kita upgrade, kita bahwasanya bagaimana? Jadi pernah vakum ya? Pernah vakum Kak, Oke. pernah vakum selama beberapa bulan intinya. Dan pada saat itu kita lihat pengembangan dari luar dan memang ada yang namanya self photo studio. Dan memang booming, kalau di luar booming Kak. Nah, kita lihat riset pasar di Makassar dan ternyata sudah ada juga 1-2. Itu pada saat itu. Pada saat itu ya? itu ada Oke. sudah 1-2 dan kita lihat apa value yang ada di luar dan apa value yang ada di Makassar. Dan memang sangat jauh Kak. Dan itulah kita terapkan di Maca Kreatif bahwasanya oh kita bisa garap di Makassar juga dengan value yang berbeda gitu. Dan memang pada saat itu kita kalau saya Kak bikin brand sebenarnya selalu membuat 3 poin. Yang pertama apa kita saja? itu selalu membuat visi misinya dulu pasti. Jadi ada Betul. branding, ada produk atau jasa dan benefit ataupun unique selling. Produk di sini brand di sini yang kita bahas selalu visi misi, logo sama tagline pastinya. Karena ini juga mempengaruhi masa depan bisnis kita. Bisnis, betul. Nah, kalau kita membuat bisnisnya juga niatnya sampingan, hasilnya pun pasti sampingan. Kalau misalnya kita membuat dengan niat kita ingin membantu banyak orang, bermanfaat banyak orang, pasti insya Allah bisnis kita juga bakalan cepat bertumbuh. Dan yang kedua, yang ini tadi produk atau jasa yang kita bahas di sini adalah benefit produknya apa, fungsinya apa, terus bahan bakunya apa, sama juga di jasa juga begitu Kak. Kita perlu mengetahui bahwasanya apa sih yang bisa kita unggulkan di jasa kita seperti itu. Apa yang membedakan dengan jasa-jasa yang lain seperti itu. Betul. Nah, terus ada yang namanya benefit, ada yang namanya unique selling. Unique selling di sini yang kita bahas perbedaan produk atau perbedaan jasa kita dengan kompetitor. Terus yang kedua penawaran kita dengan kompetitor, dengan customer. Terus yang ketiga value produk atau jasa kita seperti itu Kak. Jadi itu yang kita bahas semua dulu. Yang ketiga poin tadi kita bahas dan kalau sudah dan kita baru mengatur strateginya seperti bagaimana. Dan banyak orang biasanya kalau mau launching itu sekedar launching saja. Nah ini juga ada strateginya sebenarnya Kak yang saya pelajari kemarin. Yang dimana kita mempelajari teknik launching sebelum launching. Nah, banyak orang yang langsung launching saja pada saat launching baru sibuk. Sedangkan kalau kami di Maca Kreatif sendiri kita menerapkan strategi sebelum launching. Jadi pada saat itu kita atur strateginya dulu, kita atur plannya kapan dan momentum pada saat launching kita sudah santai seperti itu. Oke, ini aku juga baru tahu loh Kak Ridwan, terima kasih ya. Ini untuk ilmu bisnisnya tanpa kita ikut pelatihan. Ini kayaknya nanti Kak Ridwan setelah keempat bisnis ini mungkin sudah mencapai tahap yang aman dan maksimal dan juga memang sudah berjalan. Kita akan tunggu kelas ininya ya, mungkin kelas entrepreneurnya buat mengedukasi banyak orang di luar sana. Nah Kak Ridwan, ini terkait 4 brands yang juga sudah Anda lahirkan dan juga beberapa problem dan dinamika yang telah dilewati, tapi alhamdulillahnya 4 brand ini masih ada dan masih berjalan. Kak. Manajemen yang seperti apa sih yang Anda bangun untuk meng-hire orang-orang yang ada di 4 brands ini? Ini kan bukan ada rahasia pasti seperti tema kita. Itu gimana tuh dengan usia, kalau Kinan bisa bilang dengan usia Kak Ridwan yang sekarang ini yang mungkin kalau kita bisa bilang juga kadang-kala kita kan sebagai anak muda kadang masih mut-mutan kan Kak? Betul, Kak. Masih mager banget. Apalagi namanya mikirin usaha tuh mager. Betul. Itu gimana Kak Ridwan? Untuk memanage tim sebenarnya memang ada caranya Kak. Dan disitulah pada saat kita bangun sebenarnya paling penting di dalam usaha adalah sistem sebenarnya Kak. Kita membangun sistem dan kita membangun SOP yang dimana sistem inilah yang akan bergerak sesuai dengan alurnya masing-masing. Di situ makanya kita punya sistem dan kita punya SOP dan kita membuat organisasi tersendiri bahwasanya ada supervisornya, ada CS-nya, ada produksinya, ada kurirnya dan di situ memang harus ada satu kepala yang memegang satu perusahaan yang dimana dia yang mengkoordinir semua tim-tim yang ada di dalam dengan pada saat itu Kak. Dan beberapa bisnis juga sama seperti itu, ada kepalanya masing-masing intinya. Dan untuk intinya bukan kalau ditanya bukan soal orang-orangnya, tapi memang yang kita perlu pertahankan di sini adalah sistemnya dulu Kak. Kembali ke sistem dan SOP pastinya. Berarti bisa kita katakan kadangkala ada bisnis yang mungkin kurang berhasil karena SDM-nya, tapi karena sistemnya yang kurang.
Nah, tapi Itu kan menurut. yang menarik dari penjelasan Anda, Kak Ridwan, lahirlah mungkin pertanyaan. Baik. Kadangkala kan membangun usaha juga perlu modal kepercayaan. Baik. Nah, boleh. itu gimana tuh? Kan nggak semua orang bisa langsung kita percaya, ya Betul, kan? betul. Kadang malah ada usaha yang kita bergeraknya dulu melalui tangan-tangan keluarga atau orang-orang, Betul, kita betul. pakainya keluarga dulu deh gitu. Betul. Nah, kalau Kak Ridwan ini kan kita lihat 3 branch-nya, selain yang branch pertama ya, 3 branch-nya ini aduh berani banget pakai orang luar. Itu gimana tuh? Baik, kalau untuk soal kepercayaan Kak, memang pada saat perekrutan kami sudah cari orang-orang yang memang betul-betul bisa dilihat dari skala tujuannya hidup apa, mungkin tujuannya untuk bergabung. Berarti pertanyaan interviewnya betul, ini pertanyaan interview tujuan pasti. hidup ya. Makanya pada saat interview juga perlu pertimbangan soal itu tadi. Kita mau gabung sebenarnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Kalau memang mau diajak kerjasama, terus pemikirannya juga bagus, mendukung dan bisa diajak kolaborasi, insya Allah kita bisa. Dan kalaupun soal kepercayaan itu tergantung dari pribadi Kak. Nah, makanya kita buatkan sistem yang dimana bahwasanya bagaimana caranya kita bisa meminimalisirkan apa yang namanya sesuatu yang memang mengganjal nantinya. Contoh masalah keuangan, contoh masalah betul. ya itu kan sensitif Kak. Dan di situ bagaimana caranya kita satu organisasi atau satu bisnis ini kita open manajemen. Jadi sama-sama tahu. Jadi saling punya tanggung jawab Kak. Jadi contoh ada si A, si B, si C, dia tahu bahwasanya penjualan hari ini segini. Ini juga tahu penjualan hari ini segini. Berarti Jadi lebih open manajemen semua. Kak, betul. Jadi dia sama-sama tahu bahwasanya oh segini dan tidak bisa juga kerjasama seperti itu. Oke, jadi sebenarnya mungkin kadang yang buat orang keliru. Adalah mengenai keuangan yang ditutup-tutupin. Betul. Ataupun juga manajemen. Padahal ini Betul, kan kantor ya, Kantor, betul, bukan jual-menjual Betul. gitu. Baik, luar biasa ya, menarik banget. Nah, terkait dengan beberapa hal itu, Kak Ridwan, tentu saja kan selain daripada SDM ataupun betul. juga sistem yang tadi dikatakan, ini yang menariknya adalah Kak Ridwan sudah berani untuk membuka cabang ataupun juga ekspansi. Dan tahu nggak Tribuners di mana? Itu langsung di Kendari. Itu baik. Gimana tuh awalnya? Kenapa bisa oke, mau buka juga nih di Kendari? Dan dengar-dengar bukan cuma Kendari, karena Kendari udah jalan, ada lagi nih OTW kota selanjutnya. Gimana tuh Kak Ridwan? Oke, kenapa pilih Kendari? Karena memang kemarin kita sempat riset di bulan-bulan, mungkin di bulan 3, bulan 4. Saya sempat ke sana juga, riset pasar, dan memang tujuannya kemarin cuma MDP Kak, sebelumnya. MDP, dan kita lihat persaingan di sana memang masih minim, dan percetakan cupnya tersendiri memang masih sedikit juga, dan harga di sana memang lumayan mahal. Itu awalnya. Terus jalan-jalan kembali lagi di bulan 6. Terus bulan 6 kita lihat kompetitor lagi, bahwasanya di sana itu pengembangan kafe-kafe gede-gede itu memang berkembang Kak, berkembang pesat. Jadi tiap bulan ada lagi yang launching, tiap bulan lagi ada lagi yang baru. Dan di sana kita pelajari orang-orangnya di sana itu ikut-ikutan. Ada yang baru di sana lagi semua, ada yang baru. Nah, makanya kita manfaatkan hal-hal seperti itu, yang dimana bagaimana caranya membuat bisnis yang memang betul-betul orang suka dan memang bisa ikut-ikutan juga seperti itu. Nah, pada saat bulan 8 kemarin kita launching dulu di Makassar. Makanya di Makassar itu kita membuat Maca Kreatif itu masih batu loncatan Kak. Kita tidak bisa langsung cari rukonya sendiri karena kita mau masih cari nama intinya. Makanya dia masih satu naungan, satu ruko itu Maca Kreatif ada di dalam, di lantai 2. Oh, masih satu ruangan ya? Iya, satu ruangan. Tapi memang tujuannya kemarin kita buat Maca Kreatif di Makassar buat batu loncatan, cari nama. Nah, strateginya di mana? Strateginya di Kendari Kak. Karena pada saat itu di Kendari memang persaingan masih ada yang baru-baru launching memang satu, dan masih awal dan masih kurang dari skala properti, dari skala sistem. Sedangkan berarti Maca menang ya? Ya, gitu Kak. Jadi pada saat itu kita programnya ya langsung bagaimana caranya sistem yang ada di Makassar kita terapkan di Kendari. Seperti itu. Jadi kita membentuk kita cari rukonya bagaimana, terus kita cari apanya lagi, temanya seperti apa, konsepnya seperti apa, terus orang-orangnya seperti apa, dan sistemnya bagaimana, dan strateginya bagaimana. Dan pada saat launching langsung booming juga sampai sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. ya. Jadi sekarang masih dalam masa-masa booming juga nih, terkhusus di Kendari ya, dengan semua perlengkapan dan peralatan yang disiapkan. Betul. Nah, pertanyaannya, dari lahirnya 4 brands ini, sudah berapa banyakkah yang juga
turut menjadi keluarga besar dari Macha Group ini. Sudah berapa sih mungkin tim atau karyawan, karyawati yang ikut bekerja? Terkhusus kita mungkin bahas di Makassar. Boleh? Makassar, baik. Kalau di Makassar sendiri, di Macha Desain Printing, kami ada 10-an lebih, Kak. Wow. Jadi 10-an lebih, sekitar 15 mungkin. Tapi dulu ada konten kreator, Kak, yang dimana kita punya talent juga, yang dimana punya freelance juga di dalamnya. Dan memang kalau dihitung-hitung ada 18-20 orang di Macha Kreatif sendiri, Macha Desain Printing sendiri. Ya, MDP. Kalau Macha Kreatif kami sempat ada 4, yang dimana punya supervisor juga, dan pada saat itu bulan lalu, Kak, tapi trouble, sakit, dan harus diistirahatkan, jadi dihilangkan, jadi sisa 3. Jadi mungkin ada sekitar 20-an untuk di Makassar. Kalau untuk di Kendari sendiri, kemarin 4, kami mau rekrutnya itu 6 sebenarnya, Kak, cuman karena ada trouble juga, jadi untuk sementara yang jalan cuma 3, itu untuk sementara. Jadi kalau di total keseluruhan berapa, sekitar 25-an. Wow. Ada 25 orang yang menggantungkan hidup di Macha Group nih, yang mencari kehidupan ya, lebih tepatnya. Luar biasa, tepuk tangan yuk buat Macha Group dan terkhusus Kak Ridwan. Baik Tribuners, kita mungkin akan kembali di segmen kedua ya, dan di segmen kedua ini sangat spesial karena pastinya kita akan tanya juga bagaimana sih proses perjalanan seorang owner Macha Group, tentu saja kenapa dia mau terjun dalam dunia bisnis, dan pertanyaan yang paling pentingnya adalah berapakah omset dari Macha Group yang dengan 4 brands ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali selesai jeda berikut. Oke.
thank you Tribuners masih setia menyaksikan program Tribun UMKM dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Nah, di segmen kedua ini kita masih bersama owner Macha Group. Kalau gitu kita sapa dulu apakah semangatnya masih sama atau sudah berkurang. Tapi kayaknya kalau pengusaha tuh bersemangat terus sepertinya. Baik, Kak Ridwan gimana? Baik, Kak. Masih semangat? Pasti semangat dong. Karena Semangat tadi 45. kayaknya udah balas-balas DM ya. Iya. Banyak nih yang minta link juga. Jadi buat Tribuners juga yang ingin tahu ataupun juga ingin maksudnya juga memakai atau menggunakan jasa dari Macha Group ini, boleh langsung di sosial medianya ya, di Macha Group, @machagroup di Instagram. Jadi pokoknya stalker aja deh, di situ udah ada 4 brands juga di bio-nya. Nah, baik, di segmen kedua seperti yang saya tadi katakan di awal bahwa kita akan tahu juga sebenarnya nih Kak Ridwan, gimana sih mungkin awal mula perjalanan kehadiran 4 brands ini, atau lebih kepada Kak Ridwannya ini. Baik. Kenapa sih awalnya mau terjun di dunia perdagangan, terlepas dari karena orang tua memang di dunia dagang ya? Betul. Itu kenapa? Apakah memang turun-temurun atau this is yourself gitu? Itu gimana tuh? Mungkin lebih ke kemana ya Kak? Pelarian mungkin ya? Waduh. Iyalah. Kalau Kenapa dibilang bisa cita-cita Kak, pelarian? kalau dari cita-cita sebenarnya memang dari dulu nggak ada kepikiran juga mau bakalan jadi pebisnis, mau jadi bakalan pengusaha dulunya. Karena waktu SMP, SMA itu memang larinya ke cita-cita yang ada berseragam mungkin untuk polisi. Tapi kembali ke diri sendiri, bahwasanya oh saya ada kekurangan di fisik, minimalis Kak gitu. Jadi mungkin pada saat itu ya nggak apa-apa, kita maunya kerja kantoran saja itu dulunya. Tapi karena keterpaksaan ataupun karena memang hidup yang pada saat itu almarhum sudah meninggal, dan disitulah mulai terbuka yang pada saat itu, oh bahwasanya nggak apa-apa jadi orang dagang saja, walaupun kecil ya nggak apa-apa, tetap jalan saja walaupun kecil, itu intinya Kak dulu. Nah dulu, jadi pada saat itu tahun 2016 almarhum meninggal, di situ saya ambil alih, dibantu dengan kakak ipar yang ambil alih juga. Berarti masih sektor keluarga ya? Sektor keluarga Kak, karena memang susah, karena kita kan penjualan langsung yang dimana uang yang dari laci kita nggak tahu, kita nggak hitung, kita nggak catat, nah itu yang susah. Jadi pada saat itu kita bagi tugas dengan kakak ipar bagian cari barangnya, terus saya bagian penjualan. Itu dulu berlaku selama 1 tahun. Pada saat itu 2017 saya sempat kuliah di STM bunganya juga, jurusan manajemen, dan jalan 3 semester kandas karena untuk pengembangan aneka plastik sendiri. Di situ sudah mulai berpikir bagaimana caranya dagang bisa kita rubah menjadi bisnis. Seperti itu dulunya Kak. Dan pada saat itu kita sudah dapat lokasi di dekat-dekat situ juga, yang awalnya kita cuma mau supaya ada gudang untuk penyimpanan barang, karena kan di pasar memang kecil Kak gang. Nah seperti itu kecil, dan memang selama beberapa tahun kita di situ. Nah, terus pada saat itu kita dapat lokasi yang dimana di Panampu juga lokasinya. Kita mau tempatkan cuma hanya gudang saja untuk penyimpanan barang, tapi alhasil kita lihat dari orang-orang di pasar kebanyakan larinya ke sini. Nah disitulah kita mulai kembangkan, kita ambil ruko yang di sampingnya lagi yang lebih besar, yang lantai 3 itu kita kontrak itu pada saat itu, dan di situ harus mengorbankan kuliah Kak pada saat itu, karena memang pada saat itu juga susah untuk memanage waktunya, membagi waktu betul, karena kuliah, walaupun kuliah malam tetap nggak bisa karena kita juga ada wedding, biasanya kita terjun di event-event pada saat itu. Nah disitulah kita ambil ruko, dan disitu saya pikir bahwasanya ada 3 lantai, terus kita kontrak selama 3 tahun pada saat itu, dan memang sayang kalau untuk cuman simpang gudang saja, dan ada lantai 2, ada lantai 3. Di situ mulai berpikir bahwasanya bagaimana caranya nanti biar bisa punya brand lain selain aneka plastik seperti itu Kak. Dan pada saat itu corona, setelah corona, nah pada saat itu 2020 pas corona itu kan nggak ada wedding Kak pada saat itu. Sepi jadi ya. Sepi betul. Jadi pada saat itu 2021 bulan 10, nah di situ mulai aktif wedding lagi, dan di situ saya mulai garap kembali studio yang lantai 3. Biar ada kantor, biar jadi studio juga, seperti itu dulunya. Jadi kita awal-awal kita mulai garap studionya seperti apa, konsepnya seperti apa, dan memang tujuannya dulu bukan studio umum Kak, cuman studio yang dimana kita punya klien, kalau misalnya hujan kita bisa arahkan ke studionya kami. Itu dulunya. Untuk wedding ya? Untuk wedding betul Kak, cuman seperti itu dulunya. Jalan-jalan selang 3 bulan, awal bulan kita lihat lagi program penjualan cup seperti saya bilang di awal tadi, bahwasanya menurun.
Terus muncullah ide baru untuk membuat itu tadi brand Maca Desain Printing, seperti itu. Terus habis itu selang 1 tahun kah kita garap dan berjalan sesuai dengan semestinya, dan kita mulai garap lagi yang namanya Maca Kreatif. Nah, seperti itu intinya, Kak. Oke, ini apa ya, luar biasa loh Kak Ridwan mau mengungkapkan perjalanan yang memang kalau kita pikir, maaf sebelumnya, Anda kan sebelumnya memang melakukan juga lanjutan pendidikan gitu. Betul. Tapi di sisi lain karena manajemen waktu yang memang tidak bisa terbagi, akhirnya Kak Ridwan lebih memilih untuk fokus ke betul, usaha. Kak. Iya, betul. Tapi ini kita sharing session juga ya. Kak. Kak Ridwan pernah nggak sih mungkin dapat masukan atau perkataan dari teman-teman, ih kenapa kamu nggak lanjutkan kuliahmu kayak gitu. Nah kan biasa kalau iya kan netizen gitu loh. Betul. Ya padahal kan lumayan bisa jadi sarjana sambil ini usaha. Iya, betul, itu gimana tuh sebelum Kak Ridwan sesukses ini pasti. Itu gimana tuh masa-masa itu? Pada saat masa itu Kak, saya memang sempat bilang di teman-teman saya mau cuti saja. Awalnya saya bilang cuti terus untuk pengembangan. Tapi di sisi lain keluarga juga katanya kan dalam keluarga Kak bisa dibilang belum ada yang sarjana dan belum ada yang bisa berpikir untuk maju ke depan. Cuman berpikir stagnan, fixed mindset namanya. Kalau kita ada namanya fixed mindset, ada yang grow mindset. Yang dimana kalau fixed mindset itu kita cuma berpikir apa adanya saja. Yang penting ada. Kalau saya berpikirnya ke grow mindset, yang dimana bagaimana cara mengembangkan fashion saya di bidang fotografer, videografer, yang dimana bagaimana saya mendapatkan uang intinya Kak pada saat itu. Nah, ketika pada saat itu banyak yang bilang, udah kuliah saja, lanjut lagi kuliahmu ini itu. Tapi kan kalau masalah duit betul, ada nih, betul. Gitu. Saya cuma bilang, iya sementara masih cuti, nantilah insya Allah cuti 2 semester baru kita lanjut lagi, seperti itu. Dan saya berpikir pada saat itu Kak, saya cuma ada 2 pilihan. Apa tuh? Melanjutkan pendidikan, melanjutkan kuliah, tapi pada saat lulus pasti hasilnya masih 0, kali 0 pasti Kak. Ya, karena cari lagi. Masih baru mau explore. Sedangkan kalau misalnya pada saat itu lagi saya berpikir kalau misalnya saya memulai sekarang, apapun yang saya kerjakan tanpa memikirkan uang, saya yakin pasti bakalan jadi pada saat teman-teman saya lulus sarjana seperti itu kemarin. Dan alhasil memang saya memplanning jangka panjang Kak. Jadi kita selalu membuat planning jangka panjang. 1 tahun ini mau ngapain. Dan memang saya selalu melatih diri saya untuk membuat to-do list harian seperti itu. Jadi memang target harian ini harus tercapai. Terus apalagi yang saya mau lakukan besok, lusa, 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Kita boleh membuat planning tersebut untuk kemajuan hidup kita intinya. Wow, to-do list person banget, betul, iya Kak Ridwan ini. Ya, jadi kalau besok udah tahu nih mau ngapain. Iya betul, tahu Kak, tahu. Udah ada di memo kayaknya ya. Memo betul. Jadi saya memang selalu membuat to-do list Kak, mingguan, harian, terus bulanan, bahkan 1 tahun, 5 tahun ke depan juga ada kita planningnya. Seperti itu. Jadwal mau kemana lagi nih, kemana lagi. Ada semua ya luar biasa. Betul, tapi ini pertama kali loh Tribuners maupun juga Kinan ya pastinya juga bertemu dengan Kak Ridwan, bahkan mendengarkan begitu perjalanan yang mungkin kadang orang yang mungkin nggak kenal Kak Ridwan nih pasti mindsetnya jauh nih, oh ini mungkin lulusan gini nih gini. Banyak iya kan? Bahkan orang bilang orang kaya, oh wajar lah. Padahal kalau kita gali lagi ya, saya pernah juga jadi sales Kak kalau mau tahu. Pada saat 2017 saya sempat gabung juga di salah satu perusahaan yang sistemnya MLM. Untuk MLM juga sebenarnya, tapi kita ada produk, bedanya ada produk, yaitu produknya alat kesehatan. Jadi pada saat itu nggak ada gaji memang, jadi pada saat itu intinya saya berpikir bagaimana caranya biar bisa tahu sistem yang ada di dalam, atau bagaimana caranya sistem kerjanya orang seperti apa di dalam. Jadi pada saat itu saya dilempar ke mana lagi, ke daerah buat memasarkan produk tersebut Kak. Jadi kita door to door, bahwasanya kita dilatih pitching. Nah itu juga salah satunya. Jadi baik. Ini dong buka rahasia, waktu jadi MLM gajinya berapa? Nggak ada gaji Kak, cuman dari hasil penjualan, betulan. Dapat berapa kalau gitu hasil penjualan? Penjualan kalau misalnya kita terjadi penjualan ya dapat 50.000, itu satu penjualan 50.000. Jadi memang ditargetkan, oh kalau misalnya cuma cari uang 100.000 bolehlah 2 penjualan. Baik, itu kayaknya 50.000 cuma uang Grab ya kayaknya. Betul. Baik, nah 50.000 ini tentu saja membawa Kak Ridwan sampai di tempat ini dan mungkin omsetnya udah 50 juta ya sekarang, amin gitu amin. Ya. Nah, seperti tadi janjinya Kak Ridwan ya sama Tribuners ini harus ditepati loh ya.
gimana sih mungkin untuk omset penjualan dari 4 branch ini jika dikalkulasikan mungkin dalam per tahun? Mungkin boleh dimulai dari per tahun, per bulan. Kalau per bulan saja beli lebih gampang, Kak. Iya, kalau per bulan dari Maca Desain Printing ataupun masing-masing atau langsung? Aduh. Oke, satu-satu saja. Satu-satu Jadi aja deh. kalau untuk aneka plastik sendiri kita mulai dari yang terkecil. Kalau untuk terkecil sebenarnya ada masih dipegang sama Maca Studio, yang dimana wedding kita dapat cuma 1 bulan 2 sampai 3 ataupun bahkan 1, yang dimana ya mungkin main-main di 10 atau di bawah 10 jutaan, Kak. 10 intinya puluhan lah. Kalau misalkan kita dapat 3 berarti 10 jutaan lebih omsetnya. Itu omset ya, Kak, belum bersih. Terus yang kedua dipegang dengan Maca Kreatif. Maca Kreatif sekarang kalau kita kalkulasikan dengan 2 cabang sekarang dia main-main 40 kemarin, main-main 60-an, Kak. 60 sampai 70 jutaan untuk 2 brand ini per bulan. Wow. Gitu. Terus yang ketiga dipegang dari Maca Desain Printing. Kalau Maca Desain Printing sendiri kami sudah main ratusan juta, yang dimana kemarin sempat dapat 130-an, Kak. Per bulan penjualan, itu total penjualan ya. Terus kembali ke aneka plastik sendiri. Kalau aneka plastik kami ada 2 cabang. Nah, yang dimana sistem penjualan kami harian sebenarnya itu bisa tembus 20 sampai 30 juta, dan kalau dikalkulasikan dalam 1 bulan itu main-main ratusan juga. Jadi mungkin sekitar 400 minimal sampai 800 juta per bulan. Itu untuk omset, Kak. Itu. Tapi saya mau jelaskan lagi sedikit, banyak orang mungkin yang anggap omset adalah bersih atau apapun ya. Betul. Jadi saya mau jelaskan kalau ada bisnis yang sedikit omset tapi dia tebal di profit, ada juga bisnis yang tebal di omset tapi tipis di profit. Salah satunya contoh kalau kita di Maca Kreatif, itu memang sedikit omset tapi tebal di profit, Kak. Karena HPP yang kita keluarkan sedikit. Terus cuman meng-hire orang, gaji saja yang kita contoh ada 70 juta. Jadi kita cuman mengeluarkan gaji untuk gaji, wifi, listrik dan segala macam. Itu main-main cuman 10 sampai 15 jutaan. Sedangkan kalau di Maca Kreatif sendiri, Maca Desain Printing sendiri itu main 100 jutaan memang, tapi ada modal yang tebal juga di dalamnya, Kak. Nah, seperti itu. Jadi kita main-main paling ya seperti itu. Intinya ada yang memang kelihatan sedikit tapi tebal, ada yang kelihatan banyak tapi sedikit. Gitu konsepnya. Agak-agak bingung tapi nyampe sebenarnya sama saya. Nyampe ya? Gitu, Alhamdulillah. Kak. Iya. Luar biasa ya. Artinya memang kalau kita lihat nih kalkulasi dari 4 brand ini bisa memang untuk omset ya, omset bukan profit. Ya, ini aku betul, udah ngerti. Omset, ya, bisa betul. Miliaran untuk belum, gabungan. sedikit lagi, Kak, sedikit lagi. OTW insyaallah. Tapi untuk gabungan 4 brand kalau digabung insyaallah sedikit lagi juga. Bilang aja amin. Amin, ya, insyaallah. Baik. Sementara masih diprogram, Kak, insyaallah. Oke, baik. Nah, kita mungkin membahas sedikit nih tentang ekspansinya Kak Ridwan. Ini kan dimulai dari Kendari sebagai pilihan kotanya juga karena sudah melakukan riset pasar. Kedepannya mau melakukan ekspansi di mana lagi nih? Oke, baik. Untuk ekspansi untuk dekat-dekat ini sebenarnya, Kak, kami masih cari kantornya dulu. Kantor pusatnya di Makassar sendiri, makanya kami program untuk mencari ruko dekat-dekat sini dulu. Di Makassar untuk memang kantor pusatnya. Dan itu pun insya Allah kita mau jadikan memang betul-betul sudah jadi kantor milik sendiri. Nah, seperti bukan lagi ngontrak, itu ini nanti insya Allah. Ya. Betul. Terus untuk pengembangan sendiri pastinya kita juga mau explore lagi, yang dimana kita mau ke Babau yang pertama, terus kita mau juga di di Kolaka, terus kita mau ke Bone, terus kita mau ke Parepare juga, itu, Kak, untuk ekspansinya. Karena memang kalau dari Maca Desain Printing sendiri juga punya customer berbagai daerah, Kak. Nah, disitulah kita lihat nanti yang mana betul-betul kita cocok untuk ekspansi baru lagi, seperti itu. Jadi siap-siap ya untuk daerah-daerah yang mungkin di Parepare, Kolaka dan yang lainnya. Betul. Ini mungkin insya Allah sedang dalam planningnya Bapak Owner nih. Betul, insya Allah. Insya Allah akan ke sana juga, dan buat teman-teman yang pastinya juga berada di sana siap-siap akan ada open recruitment juga pastinya. Pasti, Kak. Betul. Baik, tapi kalau untuk di Makassar sendiri sejauh ini untuk progresnya mungkin yang Kak Ridwan lihat, apakah ini sudah mencapai planning maksimalnya Kak Ridwan atau kedepannya belum, masih ada ini pasti, lagi? Kak. Masih ada. Otomatis untuk kalau maksimal ya kita ada memang target bulanan dan memang kita harus sesuai dengan apa yang kita targetkan, seperti itu, Kak. Jadi mencontoh kalau misalnya kita
omset penjualan masih standar segitu, ya otomatis kita mau meningkatkan penjualan lagi yang lebih banyak. Dengan cara apa? Dengan cara-cara tertentu. Oke, Gitu, cara-cara Kak. baik ya. Iya, betul lah, pasti. Gini, cara baik maksudnya strategi Karena dalam Tribuners. bisnis memang, Kak, yang paling penting adalah strateginya, cara main kita dalam memasarkan produk. Betul. Gitu. Karena kadang yang buat beberapa teman-teman di luar sana mungkin gulung tikar ataupun juga ganti bisnis dengan waktu yang cepat lagi tuh karena nggak ada sistem ya. Nggak ada sistem, betul, Kak. Seperti Dan yang ownernya Kak juga sampaikan. kurang belajar mungkin menurutku. Karena memang sampai di titik ini pun saya masih belajar. Dengan belajar pun kita bisa explore dan kita banyak tahu tentang bahwasanya oh di dunia bisnis seperti ini ternyata. Dan banyak orang yang cuman buka habis itu sudah didiamkan, yang penting ada orangnya sudah jalan dan dia lupa bahwasanya masih ada pengembangan apa saja yang kita mau kembangkan di dalam bisnis kita tersebut. Oke, Seperti sebelum itu. bahas ke tantangan Tribuners, modal apa sih Kak Ridwan sharing dong kepada semua Tribuners yang diperlukan bagi seorang pengusaha atau pemula? Kalau dari saya yang kemarin sesuai pengalaman saja, kalau dari saya pribadi memang dari mental dulu. Apakah kita siap untuk keluar dari zona nyaman? Ya. Nah, banyak orang, banyak mau, banyak mimpi, tapi yang dilakukan masih sama, masih rebahan, masih banyak nyinyir, mungkin. Sedangkan orang-orang yang ingin bertumbuh ya pastinya harus keluar dari zona nyaman. Ya. Makanya yang hal paling penting kita harus rubah adalah mindset kita dulu, Kak. Itu mindset dulu bahwasanya bagaimana caranya untuk mendatangkan uang sebanyak mungkin. Nah, itu lari ke yang selalu saya bilang law of attraction, yang dimana hukum ketertarikan. Apa yang kita pikirkan itu bakalan terjadi, Kak. Nah, pada saat itu kalau kita memikirkan hal-hal yang memang bagus, yang memang positif, pasti bakalan ada ide-ide baru juga yang muncul seperti itu. Jadi kita mau lakukan hal apapun, oh saya ada lagi idenya, oh ada lagi caranya, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Seperti itu. Dan intinya kembali ke mindset dulu, Kak. Mental dan mindset. Mental, mindset, dan jangan pernah capek belajar ya. Betul. Luar biasa nih Kak Ridwan. Kak Ridwan, tantangan apa sih yang paling dirasakan ketika membangun 4 brands ini, atau yang sampai saat ini tantangan yang paling dirasakan dalam membangun atau mengembangkan usaha-usaha Kak Ridwan maupun juga keluarga? Oke, untuk tantangan ya pastinya mempertahankan, Kak. Karena kalau saya pribadi membangun usaha itu sangat gampang sebenarnya. Besok bisa jadi gitu bisa ya? jadi, cuman yang sulit itu adalah mempertahankan. Bagaimana caranya kita bertahan, yang dimana kompetitor ini sudah banyak mungkin. Dan kita bertahan, bagaimana caranya bertahan, bagaimana cara memainkan, dan kita harus mengupdate terus, Kak. Mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Yang dulunya, orang main gadget, cuman sosial media. Yang sekarang kita bagaimana caranya pebisnis atau di media online, kita manfaatkan media yang ada. Yang dimana kita bisa, bahwasanya, kita bisa membuat konten yang menarik mungkin. Betul. Karena memang di konten juga kita bermain. Ya, Seperti karena itu, Kak. kalau kita lihat memang era digital sekarang, kalau nggak pakai media sosial ataupun juga sosial media, sangat-sangat ketinggalan. Betul, Kak. Bahkan impact dari pendorong sekarang banyak pengusaha muda, dalam hal ini juga Kak Ridwan pastinya adalah mengenai digitalisasi. Betul, ya. Kak. Betul. Baik, nah Kak Ridwan, apa sih yang menjadi target Kak Ridwan sebelum kita berada di closing statement? Kalau untuk target sendiri ya pastinya saya punya mimpi juga, punya 10 brand mungkin dalam waktu. Wow, amin. Amin, memang karena jangka panjangnya kita 10 brand insya Allah dan beberapa cabang juga, dan itu pun tidak gampang pastinya, Kak. Tidak gampang dan perlu pemikiran matang-matang untuk dari segala untuk dari segala modalnya mungkin, karena kita juga harus memanage keuangan semaksimal mungkin. Apalagi kan saya juga pribadi punya beberapa bisnis dan memang memanage keuangannya masing-masing. Seperti itu, Kak. Dan kita nggak boleh campur-campurin uang ini nggak boleh. Nah, ini seperti tips itu. juga Sangat ya. mempengaruhi, betul. Itu tips juga, Kak. Kalau misalnya kita ingin berkembang ya itu tadi, kita harus belajar memanage keuangan dengan baik. Oke, jangan dicampur adukin Jangan brand dicampur satu, brand adu dua. dengan uang pribadi kita. Oh, dengan uang pribadi juga? Betul, nggak boleh juga. Oke, jangan sampai uang pribadinya memang pada dasarnya dikit, tapi uang usaha semua masuk di rekening. Dan banyak orang begitu, Kak. Banyak orang yang kayak terima uang berapapun, terus dibilang, oh, nggak apa-apa bisa pakai dulu deh, begitu biasanya. Padahal itu uang usaha. Padahal itu uang usaha. Padahal memang kalau kita belajar dari skala bisnis, memang nggak boleh, Kak. Dan kita sebagai owner harus menggaji diri kita sendiri. Contoh, kalau kita punya perusahaan yang omsetnya juga ratusan, kita juga harus punya batasan bahwasanya gaji saya cuma ambil 3 juta saja, dan 3 juta inilah saya pakai untuk bulanan. Selebihnya tetap jadi untuk perputaran bisnis kita untuk ke depan. Betul. Baik.
Nah, ini yang menarik bahwa memang untuk keuangan harus di manajemen dengan baik, Betul, termasuk Kak. pada owner-owner ya. Ownernya, betul. Bukan hanya berlaku pada SDM dan mungkin Betul. operasional kantor. Betul, Kak. Tapi adalah kebutuhan diri sendiri. Kadang kan orang mungkin baru satu usaha nih Kak Ridwan, tapi gayanya wow luar biasa ya. Makanya itu gengsi. Ini gengsi lagi nih, Iya. kembali luar biasa. Kalau gitu kita berikan aplaus yang meriah buat Kak Ridwan. Dan kita doain juga ya, memang untuk 10 brand ini bisa hadir dan bukan cuma hadir tapi bisa bertahan. Kak Ridwan, ada pertanyaan spesial boleh ya? Boleh, Kak. Boleh. Gratis ya? Iya, boleh. Oke, Kak Ridwan, siapa sih yang mungkin jadi tokoh inspirasinya Kak Ridwan nih dalam semangat terus membangun usaha gitu? Ada satu. Siapa? Namanya Kang Dewa dari Jakarta, dan itu pun saya sempat ikut kelas webinarnya di Bandung pada saat itu bulan 1, dan memang untuk cari mentor sendiri kita harus tahu personalnya juga. Dan banyak memang mentor-mentor di luar sana, tapi pertanyaannya siapa yang mau kita dengarkan. Maka carilah mentor yang betul-betul kita tahu spesialisnya kemana, terus latar belakangnya bagaimana, dan kalau misalnya bagus, nah itulah kita jadikan mentor, jadikan inspirasi dan ikuti kelas-kelas webinarnya, dan apapun dia bilang ikuti saja, karena pengalaman itu tadi saya bilang selalu pengalaman terbaik adalah ketika kita melakukannya di lapangan, seperti itu. Luar biasa, ini udah bisa jadi Kang Dewa ala Makassar ya. Kang Dewa. Baik, Kak Ridwan, yang terakhir mungkin sebagai penutup apa yang ingin Kak Ridwan sampaikan? Mungkin yang paling penting adalah kepada keluarga, terus setelah keluarga apa yang ingin Kak Ridwan sampaikan? Paling pentingnya adalah kepada teman-teman kaulah muda nih yang mungkin sekarang lagi panas-panasnya atau lagi bersemangat-bersemangatnya ya ingin membangun usaha dan ingin seperti sesukses Kak Ridwan. Amin. Dari keluarga dulu apa yang ingin disampaikan? Oke, buat keluarga pastinya saya kan memang Kak punya circle kehidupan. Circle kehidupan yang dimana saya pribadi yang pertama ada self, diri saya sendiri, dan kedua kalau misalnya ada rezeki pastinya saya ke keluarga Kak. Dan otomatis saya selalu memprioritaskan keluarga, dan setelah keluarga bisnis. Nah, bisnis inilah orang-orang sekitar, orang-orang di dalamnya, mungkin kita bisa traktir dia, terus kasih arahan. Habis ke bisnis, kita larinya ke sosial, kita berbagi juga ilmu mungkin, ataupun orang-orang yang kurang mampu. Habis itu pasti kembali ke diri sendiri lagi kembali. Jadi lebih tenang. Itulah mengapa semangat terus Kak. Dan kalau untuk orang-orang yang mau belajar, nah ini saran sedikit. Jadi saya selalu bilang jangan terlalu pikirin uangnya, tapi pikirin bagaimana pengalaman dan networknya dulu. Yang penting kita mau belajar banyak hal, jangan terlalu banyak pikir banyak kata orang, kata ini dinyinyirin, tapi intinya bagaimana cara kita mengembangkan diri saja, fokus kepada diri kita sendiri. Dimanapun kita, ini juga saya mau bilang, di titik manapun kita hari ini kita boleh meningkatkan kualitas kita kalau kita mau meningkatkan produktivitas kita. Kita boleh meningkatkan penghasilan kita kalau kita mau bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas, bekerja lebih disiplin, menguasai skill, atau bahkan kita boleh disebut si ahli. Kita orang-orang yang profesionalisme dalam bekerja, kita tahu kita akan meningkat dari waktu ke waktu. Itulah mental pemenang Kak. Bukan orang yang cenderung pasrah dengan keadaan dan bilang ini adalah takdir. Kan banyak orang yang begitu juga. Nah, makanya di tahun 2022 ini saya mengajak semua generasi muda juga atau teman-teman semua untuk sama-sama kita tingkatin yuk produktivitas kita, karena kita ada di sini, kita percaya kita pasti bisa intinya seperti itu. Luar biasa. Buat followers yang secara secara YouTube ya menyaksikan live kita, dan buat seluruh kru yang ada di belakang kamera 1000 orang ini, tepuk tangan dulu buat owner Macha Group ini, luar biasa sekali. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk closing statementnya Kak Ridwan. Semoga ini bisa menjadi poin penting buat teman-teman di luar sana dan menjadi, kalau Kinan bilang, menjadi penyemangat ya, biar mereka juga bukan hanya satu Ridwan lagi nih yang ada di Makassar, tapi lahiran Ridwan-Ridwan berikutnya semangat seperti ini bisa dicontohkan, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Terima kasih banyak Kak Ridwan. Baik Kak Kinan. Semoga Kak Ridwan sukses selalu, sehat selalu, dan semoga target 10 brandnya tercapai. Nanti kita undang ke sini lagi ya. Baik, boleh insyaallah. Oke, thank you. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama owner Macha Group. Kita ucapkan terima kasih untuk kesediaannya telah hadir di studio Tribun Timur, berbagi, mengedukasi, dan menginformasi terkait bagaimana sebenarnya rahasia membangun 4 brands di usia muda dengan segala manajemen dan strategi yang dibuat dan juga dipertahankan sampai saat ini. Dan kita doakan juga dan kita harapkan semoga Macha Group ini bisa terus berkembang dan selalu membuka lapangan kerja bagi orang banyak dan bermanfaat di kota manapun nanti Macha Group berpijak ya. Untuk itu saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja
Suharja pamit. Terima kasih, sampai bertemu lagi di program Tribun Timur lainnya, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.